Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi kami yang berjudul kepailitan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Siregar, NIM 20059009, dan rekan-rekan saya. Saya Mia Dinartia yang NIM 2005971. Saya Serli Rahmatul Ihsan dengan NIM 20059033. Saya Diva Roni Aryasta dengan NIM 20059136. Saya Reza Yulisandra dengan NIM 20059093. Saya Arisa Jelita Putri dengan NIM 200599051. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke topiknya saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Mia Dinarti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan dasar hukum kevalitan. Mendefinisikan kevalitan adalah suatu syiatan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor, si berhutang, untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor, si berpihutang. Kevalitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada kreditornya. Dulu, lembaga hukum kevalitan diatur oleh undang-undang tentang kevalitan dalam Fasemen Verdening Staatsblad. Gens to Staatsblad, undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian hutang piutang. Hal ini semakin bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Yang dijadikan dasar hukum dalam hukum kevalitan adalah sebagai berikut. 1. 4 pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, yaitu pasal 1131 sampai dengan 1134. Berikut ini akan dibahas 2 pasal terlebih dahulu, kemudian 2 pasal berikutnya. A. Pasal 1131 KUH per. Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. B. Pasal 1132 KUH per. Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan pihutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. C. Pasal 1133 KUH per. Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Pasal 1134 KUH per. Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat pihutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebaikannya. 2. Dasar hukum kevalitan dapat dijumpai dalam rumusan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Kevalitan yang berbunyi, kevalitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kevalitan. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang terdiri atas 15 bab dan terbagi dalam 161 pasal. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. 5. Undang-Undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia. 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. 2 dijelaskan oleh saudari Shirley Rahmatul Ihsan. Baiklah, saya akan membacakan tentang prosedur pengajuan kepailitan. A. Pengajuan permohonan pernyataan pailit. 1. Kreditor atau debitor sebagai pemohon pernyataan pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU KPKPU, yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kedua, kejaksaan sebagai pemohon pernyataan pailit. Pemohon pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 UU KPKPU telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan pernyataan pailit. 3. Permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tertentu. Pada prinsipnya, setiap orang, baik pribadi maupun badan hukum, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pengecualian berlaku bagi permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tertentu, antara lain: A. Dalam hal debitor adalah bank, pemohon pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. B. Dalam debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya diajukan oleh otoritas jasa keuangan. C. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. B. Prosedur formal permohonan pernyataan pailit. 1. Pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh advokat. Permohonan pernyataan pailit, baik oleh kreditor maupun debitor atau pihak yang berwenang, harus ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Vide Pasal 4 Ayat 1 UU KPKPU. Ketentuan ini tidak berlaku apabila dalam pernikahan terdapat perjanjian pisah harta. Kedua, kewenangan relatif pengadilan niaga pengadilan. Niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan relatif pengadilan niaga ditentukan oleh tempat di mana permohonan pernyataan pailit seharusnya diajukan. 3. Syarat kelengkapan dokumen. Untuk melengkapi persyaratan permohonan pernyataan pailit, perlu dilampirkan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, antara lain: A. Permohonan dari kreditor. B. Permohonan dari debitor perorangan. C. Proses sebelum persidangan. D. Permohonan dari debitor yayasan atau asosiasi. E. Permohonan dari debitor perkongsian atau partner. F. Permohonan dari Kejaksaan dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 4. Proses sebelum persidangan. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dan dengan tanggal pendaftaran. Setelah itu, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 5. Proses persidangan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam jangka waktu maksimal 60 hari, berbeda dengan persidangan perkara perdata umum yang bisa memakan waktu maksimal 6 bulan. Persidangan permohonan pernyataan pailit memiliki waktu penyelesaian yang relatif singkat. Pada persidangan pertama, majelis hakim wajib meneliti kelengkapan formal, antara lain identitas pemohon,
advokat, surat kuasa khusus, dan lain-lain. Berbeda dengan persidangan perkara perdata biasa, persidangan permohonan pernyataan pilot tidak mengenal perdamaian atau mediasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akibat hukum pernyataan pilot. Setiap berutang debitor yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang atau kreditor, dengan putusan hakim dinyatakan pilot atau bangkrut, maka akan ada akibat hukumnya. Adapun akibat hukumnya antara lain sebagai berikut. 1. Harta debitur diambil alih dari kekuasaannya dan ditempatkan berada di bawah kekuasaan kurator. Yang kedua, debitur tidak mempunyai kewenangan untuk dalam hal mengurus serta kepemilikan harta kekayaannya. Yang ketiga, semua harta kekayaan debitur pilot baik yang ada maupun yang akan ada masuk dalam budel pilot untuk diselesaikan dengan para krediturnya. Zainal Asikin menyatakan akibat hukum dari putusan pilot yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepilotan, si debitor atau si pilot kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Pada prinsipnya, kepilotan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pilot itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepilotan. Dengan pernyataan pilot, debitur pilot demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepilotan, terhitung sejak tanggal kepilotan itu. Pasal 23 Undang-Undang Kepilotan menegaskan bahwa semua perikatan debitur pilot yang dilakukan sesudah pernyataan pilot tidak dapat dibayar dari harta pilot kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya, gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pilot harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pilot selama dalam kepilotan, walaupun diajukan kepada debitor pilot sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh saudari Giva Roni Arista. Pengertian kurator. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pilot di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sesuai UU KPU. A. Syarat penunjukan dan pengangkatan sebagai kurator. Yang pertama, orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pilot. Yang kedua, terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. B. Kurator sementara. Kurator sementara adalah kurator yang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan putusan sela pengadilan yang berwenang. Jadi, kurator sementara bertugas dalam kewenangan yang terbatas ketika sebuah perkara kepilotan belum diputus oleh pengadilan niaga yang berwenang. C. Tugas dan fungsi kurator. Pasal 16 UU KPU menentukan bahwa yang pertama, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kedua, dalam hal putusan persyaratan pilot dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali. Segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor. D. Penggantian dan penambahan. Didasarkan pada ketentuan pasal 71 ayat 10 UU KPU bahwa 1. Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator. Setelah mengambil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain atau mengangkat kurator tambahan atas A. Permohonan kurator sendiri, B. Permohonan kurator lainnya jika ada,
C. Usul hakim pengawas. D. Permintaan debitur pilot. Kedua, pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usulan kurator konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dengan persyaratan putusan tersebut. 2. Kreditur. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tersebut tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon kepada pengadilan niaga agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan si debitur mengajukan rencana perdamaiannya kepada mereka, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur-krediturnya. Yang ketiga, pengecualian. Pengecualian terhadap debitur bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di kepentingan publik. Materi yang kelima akan dijelaskan oleh Reza Yuliasandra. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili khusus perkara-perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang pengadilan niaga adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 300. Tugas dari pengadilan niaga ini adalah memeriksa dan memutus permohonan kepailitan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Sesuai Pasal 1 Angka 7 UU PKPU, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Prosedur permohonan pernyataan pailit pada pengadilan niaga adalah sebagai berikut. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui panitera, yang kemudian panitera akan menyampaikan permohonan tersebut ke pengadilan paling lambat 2 hari setelah permohonan didaftarkan. Kemudian, sidang pemeriksaan akan dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan tersebut didaftarkan. Pengadilan wajib memanggil debitor apabila permohonan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, dan otoritas jasa keuangan. Dan pengadilan dapat memanggil kreditor apabila permohonan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum sidang pertama diselenggarakan. Selanjutnya, putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat bukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi, dan putusan tersebut harus diucapkan paling lama 60 hari setelah didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, serta pendapat dari majelis hakim, dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Arisa Jelita Putri. Baiklah, saya akan membacakan tentang kasasi dan peninjauan kembali. Kasasi menurut ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pertama dalam persidangan tahap pertama. Ketentuan pasal 11 ayat 3 ternyata tidak hanya memberikan kesempatan kepada kreditur yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama, yaitu persidangan pada pengadilan niaga, untuk dapat mengajukan kasasi, tetapi juga kreditur lain yang bukan merupakan pihak pertama pada persidangan pihak pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, alasan diajukan kasasi sebagai berikut. Pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
Alasan ini adalah mencakup kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan atau yang mengabulkan lebih daripada apa yang diminta dalam gugatan. Kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu salah menerapkan hukum ini berarti salah menerapkan hukum formil atau hukum acara maupun hukum material. Ketiga, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Peninjauan kembali. Selain kasasi, upaya hukum yang lain dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas adalah peninjauan kembali atau biasa disebut dengan PK. PK dimungkinkan sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan pasal 295 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menurut pasal 14 terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejalan dengan ketentuan di atas, pasal 295 ayat 1 menentukan bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat dan dapat diajukan oleh PK kepada Mahkamah Agung RI, permohonan PK dapat diajukan apabila terdapat bukti yang tertulis baru yang penting yang apabila dikembangkan pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda atau dalam terhadap putusan hakim yang bersangkutan terdapat beberapa kekeliruan yang nyata. Baiklah, kembali lagi bersama saya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menutup sesi diskusi kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Khususnya kepada audiens, terima kasih atas segala perhatian. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.